Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Ya Sayyidana ya Rasulullah nasalaka syafa'ah yaumul ardi akbar yaumul yanfa'u malun wala banuna illa Allah biqalbin salim. Wa ila ruhi jami masyaikhina wa masyaikhina sallallahu syajaruddin sujud wa jaruddin mahalli Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, para jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Grand Village Patan. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita kembali berkumpul dalam ta'lim atau kajian yang mana pada malam hari ini karena sudah masuk bulan Sya'ban, jadi insya Allah akan membahas yang berkaitan dengan bulan Ramadan, maka saya akan mencoba untuk memberikan sesuatu yang lebih komprehensif, artinya bukan hanya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berkaitan tentang puasa itu termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Itu ayatnya berlangsung sampai ayat 188 ya, sampai 187, 183 sampai 187. Nah, ini ayat-ayat tentang puasa ini itu nantinya yang menjadi turunan hukum dalam kajian ulama fikih. Kenapa harus bulan Ramadan? Kenapa ada puasa? Nanti itu dalam turunannya berasal dari ayat-ayat yang ada pada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safar min hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebelum Allah memerintahkan atau menceritakan tentang diwajibkannya puasa, Allah itu memanggil mukhatab atau memanggil objek yang nanti akan mendapatkan ketentuan diwajibkan puasa dengan sebutan sangat halus. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal insan, atau bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Ya. Dalam sejarah penurunan ayat-ayat Al-Quran, sama-sama kita ketahui bahwa ayat Al-Quran itu dikategorikan terhadap dua macam. Yang pertama, ada namanya ayat-ayat Mekkah atau ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan secara mayoritas di kota Mekah, atau para ahli tafsir Al-Quran itu mengatakan bahwa ayat Makkiyah itu diturunkan qoblal hijrah, sebelum hijrah. Artinya sebelum Rasulullah ke Madinah. Hanya ayat-ayat Mekah. Cirinya apa ayat-ayat Mekah tuh? Suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek, sajaknya bagus-bagus. Itu ciri-ciri ayat Mekah. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Pendek, pendek. Allah pendek, pendek. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita perhatikan secara mendalam, maka maka suaranya pendek, terus saja bunyi kalimatnya semuanya huruf dal. Ahad, somad, yulad, had. Ya, jadi apa lagi. Jadi ketika udah urusan saja hebat orang-orang Madinah dalam urusan pantun, puisi, karang sajak-sajak, orang yang hebat. Makanya untuk bisa dengan sajaknya yang luar biasa, maka ayat-ayat Mekah diturunkan dengan akhir huruf yang bervariasi. Nun wal qalami wa turun ayyuhal mudaththir ra. Ada lagi ya ayyuhal muzammil, akhirnya lam. Lam akhirnya in. Qul a'udzu birabbil falaq akhirnya qaf. Bervariasi. Dan surat-surat Makkiyah itu biasanya berisi hanya tentang Tuhan, Allah. Dan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Mekah itu masih baru Islamnya. Jadi belum dikasih tuntunan hukum atau tuntunan hukum yang terlalu banyak. Enggak. Orang tinggal di Mekah belum sosial, belum puasa, belum zakat, baru mengesahkan udah masuk surga. Karena pada waktu itu belum ada perintah sholat. Perintah sholat itu di atas 10 Hijriyah baru ada perintah sholat. Puasa di Madinah. Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Besoknya mati, masuk surga udah. Padahal nggak sholat. Dan hanya berisi tentang mengesahkan Tuhan. Ada berisi tentang perintah sholat, karena memang perintah sholat di Mekah, dia udah Mekah.
Lantas, apa kalau surat atau ayat-ayat diturunkan itu biasanya ya ayat bukan ya karena sifatnya orang Mekah itu masih banyak yang belum menyembah Tuhan. Makanya dikatakan ya ayyuhan nas. Saat pindah Rasulullah ke Madinah untuk hijrah baru ayyuhalladzina aman. Sepakat untuk berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Baru Subhanahu wa taala. Baru aman. Jadi rasa di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah walaupun misqala dzarrah, walaupun sedikit dia terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa aman. Jadi rasa di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah walaupun misqala dzarrah, walaupun sedikit dia terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Rasa di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah walaupun misqala dzarrah, walaupun sedikit dia terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Kepada kalian berpuasa. Ada nggak kepada kalian berpuasa? Ada nggak kalian berpuasa? Ada nggak lafaz Allah? Nggak ada ya? Apakah ya ayyuhalladzina? Nggak ada ya? Apakah ya ayyuhalladzina? Itu tuh namanya kalimat pasif yang tidak disebutkan subjeknya. Sekarang kalau saya tanya, siapa yang mewajibkan puasa? Ayyuhalladzina amanu. Siapa yang mewajibkan? Dari wajibkan kan kita semua. Apakah ada disebut siapa yang mewajibkan? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kata Allah ayyumusiyam tuh Allah yang wajibin. Tapi di ayat ini dihilangkan subjeknya. Orang yang zat yang mewajibkannya ditiadakan. Makanya ketika menafsirkan ayat Al-Quran secara detail pasti akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa tidak disebutkan Allah di sini bahwa Allah yang mewajibkan puasa? Karena pada saatnya nanti akan ada puasa yang kita lakukan tanpa adanya kewajiban dari Allah. Ada puasa yang kita lakukan tanpa ada kewajiban dari Allah. Enggak disuruh sama Allah, enggak. Tapi kita puasa. Ada enggak? Disuruh sama Allah enggak? Enggak sunnah, enggak apa. Tapi kita puasa. Apa? Puasa apa? Hah? Enggak, ini mah enggak ada sunnahnya, enggak ada wajibnya. Tapi kita kudu puasa, wajib puasa. Mau operasi. Orang mau operasi itu, iya. Orang mau operasi, biasanya berapa? Iya. Orang mau operasi, biasanya berapa? Iya. Orang mau operasi, biasanya berapa?
Iya di sini kata Allah Allah sama puasa diri tanpa mewajibkan. Jadi kita bunyi itu kayak gitu kan kosong nggak ada maknanya bahwa tanpa harus ada perintah. Lemak kita udah kebanyakan bangun tidur berat, saya berat. Iya, orang mau operasi biasanya berapa yang saya itu menyembunyikan. Iya di sini kata Allah Allah sama puasa diri tanpa mewajibkan. Jadi kita bunyi itu kayak gitu kan kosong nggak ada maknanya bahwa tanpa harus ada perintah. Lemak kita udah kebanyakan. Iya, orang mau operasi biasanya berapa iya, orang mau operasi biasanya berapa yang saya yang saya itu menyembunyikan. Iya di sini kata Allah Allah sama puasa diri tanpa mewajibkan. Jadi kita bunyi itu kayak gitu kan kosong nggak ada maknanya bahwa tanpa harus ada perintah. Lemak kita udah kebanyakan bangun tidur berat, saya berat, dikit-dikit kaki terlalu sering nyemil. Oh, bukan yang nah, jadi kenapa Allah hilangkan namanya di ayat ini? Itu Allah mau mengajari kita bahwa sesuatu nanti akan ada yang luar biasa. Wah, kutiba alaikum. Oh, kenapa kutiba maknanya wajib? Diwajib atas berpuasa. Kenapa maknanya wajib kutiba? Bu, itu bahasa Arabnya berarti menulis. Menulis. Kenapa jadi kita jadi dalam terjemahan Indonesia artinya wajib padahal artinya menulis. Saya pernah jelaskan sebelumnya ya bahwa kalau ada perintah dengan kutiba atau dengan berarti sangat bahasa sekarangnya apa? Kalau kita sangat kuat tuh ada kuat. Kewajibannya sangat kuat. Kewajiban.
siapa? Alaikum, bagi orang-orang yang Allah Rasulullah wajib pada artinya menunggu. Saya pernah jelaskan sebelumnya ya, bahwa kalau ada perintah dengan kuda atau dengan kata berarti perintahnya sangat, bahasa sekarangnya apa? Kalau perintah sangat kuat tuh ada kuat. Kewajibannya sangat kuat. Jadi kewajiban bagi siapa? Alaikum, bagi orang-orang yang Allah Rasulullah wajib asyam, berpuas. Nah, siap. Tapi kita malah lihatnya saum. Itu uniknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bisa berubah-ubah. Ada namanya kalimat isim masdar. Soma yasumu, bisa siaman, bisa sauman. Makanya kemudian para ulama membuat niatnya bukan siam, tapi nawaitu sauma godin. Boleh nggak? Lah, Pak, kita rubah aja dong Pak, besok puasanya pakainya nawaitu siyama godin. Boleh kalau mau dirubah. Tapi takut dianggap kita yang sesat jadinya. Niatnya malah beda sendiri sih, pakainya siyama. Ya. Jadi boleh pakai siam atau boleh pakai masdar, bahasa Arabnya itu namanya isim masdar. Bentuk ketiga dari fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian isim masdar. Nah, itu ya. Lantas apa sih puasa itu sebenarnya? Ya, apa sih puasa itu sebenarnya? Puasa itu lugotan menurut bahasanya itu al-imsaku mutlak. Menurut bahasa, puasa adalah menahan apapun. Mutlak pokoknya, menahan apapun. Pokoknya kalau kita lagi menahan, sebut saja kita sedang puasa. Ustaz Samsudin, lagi apa hari ini? Ya, puasa. Puasa apa? Puasa ngerokok. Ah, apa? Ya. Pokoknya semua yang puasa ngerokok. Ah, apa? Ya. Pokoknya semua yang artinya nah, lagi ngapain? Lagi nahan. Nahan apa? Nahan ngopi. Lagi puasa ngopi. Puasa nggak apa-apa. Secara bahasa. Tapi kalau secara arti fikihnya, puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin mahsusatin. Menahan diri dari segala yang membatalkan, dimulai dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Itu puasa versi fikih, bukan versi bahasa. Kalau versi bahasa umum, apa aja pokoknya mah yang menahan-menahan itu namanya puasa. Tapi kalau secara fikih, menahan dari yang membatalkan, dari muncul fajar sampai terbenam matahari. Kenapa kita diperintahkan puasa? Kok kita doang apa yang diperintahkan puasa? Enggak. Kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
bukan kalian doang yang diperintahkan, tapi kama kutiba, seperti yang sudah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian semua. Jadi apakah puasa cuma punya orang Islam? Enggak. Umat-umat terdahulu itu menjalankan puasa. Walaupun kadarnya berbeda-beda. Ada yang puasanya puasa wisol. Enggak ada buka maghrib. Tapi entar bukanya sahur lagi. Enggak ada buka maghrib. Watimus siyama ilal lail itu watimus siyama ilal lail itu buka maghrib ajan enggak sampai sahur. Ya sahur sekaligus buka terus sahur. Besoknya begitu lagi puasa lagi. 24 jam berarti. Tapi zaman untuk umat Nabi Muhammad puasanya dirubah. Sampai maghrib. Dari maghrib sampai sahur bebadogan berasa kenyang-kenyangnya. Kalau muat mah perutnya. Ya. Dulu puasa dulu malam nggak boleh bersetubuh. Pokoknya bulan puasa dulu sebelum agama Islam itu nggak boleh bersetubuh dengan istri. Pokoknya bulan puasa itu ya udah benar-benar memuasakan diri. Termasuk puasa naik. Ya, gitu. Makanya kemudian ada di sini nih, makanya kita bacanya. Ada ayat uhillat lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam bulan puasa untuk rafah kepada istri-istri kalian. Karena apa? Karena ada sahabat yang laporan, ya Rasulullah, semalam saya naik lagi. Ini dosa enggak saya? Naik tuh. Nah, makanya kemudian turun ayat itu udah halal aja halal. Bulan puasa naik mah naik kayak malam tapi naik ya jangan tengah hari bolong. Gitu. Jangan siang. Ya, gitu ya. Jadi orang-orang terdahulu puasa. Tadi puasa wisol namanya. Ada lagi puasa ia nahan makan, ia nahan ngomong. Ada lagi yang nahan makan, yang nahan ngomong, yang nahan keluar rumah. Seperti orang-orang Hindu ya, yang di Bali itu melakukan puasa namanya nyepi. Nggak keluar rumah, ya nggak tahu makan mah. Mungkin mengurangi makannya. Dan nggak berbicara. Sampai bandara Igusti Ngurah Rai harus ditutup setiap perayaan hari raya nyepi. Jadi semua agama sebenarnya punya proses tahapan untuk menuju Tuhannya namanya puasa. Walaupun caranya berbeda-beda. Ada lagi puasa namanya puasa pati geni ya Pak Udin. Pati geni namanya. Pati mati geni api. Puasa mematikan api. Tingkatan paling rendah hanya boleh minum air putih, buka maghrib minum air putih, stop makan ntar minum air putih lagi sahur. Itu level rendah. Level paling tinggi sahur minum air putih, buka cuman ngebatalin setetes doang, plus nggak boleh tidur 3 hari 3 malam. Namanya puasa pati geni. Itu puasa yang dilakukan siapa? Dilakukan oleh rombongan orang-orang sakti. Ken Arok, Ken Dedes, orang-orang sakti. Ken Arok, Ken Dedes, rombongan gitu dari pohon satu ke pohon yang lain dengan cara terbang. Terus musuhnya malampir sembara. Nah itu puasanya begitu. Puasa namanya puasa pati geni. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan kesaktian, kedikjayaan, kehebatan, kebal bacok, dukun ujungnya. Ya, itu biasanya itu puasa pati geni. Apapun jenis puasanya, secara kesehatan pasti baik. Apapun jenis puasanya. Tapi yang terbaik adalah puasa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Puasa pati gini baik nggak? Baik bagi yang kuat. Kalau yang nggak kuat, ngelayang. Udah perut kosong, nggak boleh nggak boleh tidur 3 hari 3 malam, ngelayang seolah-olah. Saya pernah di pesantren punya teman sedang ngobrol sama saya, kemudian saya lihat tatapannya kosong. "Lu lagi ngapain?" "Lagi puasa pati geni." "Udah dapat berapa?" "Baru hari pertama udah lemes." "Itu gimana 3 hari?" kata saya tuh orang. Tapi tapi dulu pada kuat, kalau sekarang kayaknya karena matahari juga semakin terik terik, godaan iman dan imin juga semakin. Pada puncaknya orang-orang berpuasa itu la'allakum tattaqun. Supaya kita nih semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang orang bertakwa tuh apa orang bertakwa tuh? Ada pernah sering ngedenger kan orang-orang bertakwa? Orang bertakwa tuh orang apa? Yang menjalankan perintahnya, menjauhi menjauhi satunya adalah beriman kepada yang goib. Jadi orang puasa itu akan menambah keimanan mereka terhadap sesuatu yang goib. Pernah nggak mendengar cerita bahwa orang tua zaman dahulu itu bisa weruh kita bahwa orang tua zaman dahulu itu bisa weruh neng kita lah pernah. Mau apa? Kamu, oh pasti kamu mau minta ini ya. Ada orang tua kita yang kita belum datang, tapi dia di rumah udah jadiin makan dan kita nggak ngabarin. Maka kita harus telusuri. Pasti itu orang tua kita puasa. Karena salah satunya dia akan menambah tentang yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang orang lain tidak tahu, dia akan tahu. Makanya orang yang mengarah kita tahu kita tidak pasti orangnya dibarengi dengan berpuasa supaya dikasih jalan oleh Allah untuk menyingkap hal-hal yang gaib. Jadi yang gaib itu bukan setan, bukan hanya setan, iblis bukan hanya itu. Jadi yang gaib itu sesuatu yang orang lain tuh nggak tahu tapi kita tahu. Namanya ilmu laduni. Ilmu yang tanpa harus dipelajari atau dipelajari tapi dikit doang dia udah ngerti. Biasanya orang-orang seperti itu membiasakan diri dengan mudawamah puasa. Kalau nggak percaya, cobain Pak. Puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa lagi, besoknya enggak, besok. Terus aja gitu. Ntar enggak ada. Ketika menentukan suatu keputusan, kayaknya ini yang terbaik. Red, bener terbaik. Makanya kalau kita nyari tanggal untuk hajatan, untuk pertama kali ngisi rumah, itu ngubunginnya siapa? Kiai kan? Kiai yang terkenal karomahnya. Kenapa? Karena dia rajin puasa. Keputusan dia itu setidaknya nanti akan memberikan apa namanya jalan keluar yang terbaik. Jangan nanya ke yang agak ngerti, yang gak, ke orang yang nggak pernah puasa. Wah, ntar gak yu'minu bil ghaib. Lanjut. Orang yang berpuasa itu akan takwa. Yang tadi yu'minuna bil ghaib, yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Maka orang yang berpuasa nanti sholat. Maka orang yang berpuasa nanti rajin, akan lebih hebat, akan lebih memaknai secara dalam apa itu sholat. Yuqimunas sholat. Komunikasi. Baik komunikasi secara vertikal menuju Allah maupun komunikasi secara horizontal kepada manusia. Orang puasa kan ngerasain lapar, ya. Orang puasa ngerasain lapar. Lapar tuh enak enggak? Enggak.
Makanya ketika makan nggak bisa, minum nggak bisa, itu nggak enak. Maka nanti akan ada komunikasi horizontal yang membaik kepada manusia yang memiliki kekurangan, yaitu orang-orang kekurangan, yaitu orang-orang fakir. Dan dengan aplikasi bertakwa berikutnya apa? Qimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kebaikan kepada Allah yang baik, manusia yang baik. Dan ketiga adalah akan menjadi orang yang dermawan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah semuanya, stop semuanya, gak bisa makan kok. Dari situ kemudian kita berpikir bahwa berarti rezeki ini ada milik orang lain. Orang kaya sama orang miskin susahnya sama enggak? Kalau tengah-tengah puasa, laparnya sama. Padahal orang kaya duitnya banyak, tapi ditahan oleh Allah. Jangan dipakai duitnya siang hari. Berasnya banyak, jangan dipakai berasnya siang hari. Sama kayak orang miskin. Dari situ kepekaannya, kedermawanannya akan tumbuh. Ya, itu 3 tuh. La'allakum tattaqun. Kita lanjutkan. Terus di situ tidak Allah jelas. Terus di situ tidak Allah jelas apa? Bulan apa? Ada nggak ada ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada nggak bulan Ramadannya di situ? Nggak ada, nggak disebutin. Disebutkannya di ayat berikutnya. Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang terhitung, hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa ada puasa di bulan Ramadan? Karena sebelumnya Rasulullah, sebelum ada puasa Ramadan, Rasulullah itu sudah berpuasa. Salah satunya puasa Ayyamul Bid, puasa di hari apa? 14 ya. 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Bulan Syaban 13, 14, 15 puasa. Bulan Rajab 13, 14, 15 puasa. Namanya puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. Konon karomahnya atau hikmahnya puasa Ayyamul Bid adalah bisa mencerahkan, memutihkan wajah. Walaupun orang hitam letak tapi kelihatannya bening. Inner beauty ya bahasa kerennya, inner beauty-nya keluar. Hatinya menjadi bersih. Iya. Ada lagi puasa namanya puasa Nabi Daud. Nabi Muhammad pernah melakukan. Kemudian puasa Yaumu Asyuro, Nabi Muhammad melakukan. Ini sebelum ada perintah puasa Ramadan. Pertanyaannya, kapan puasa Ramadan itu kemudian pertama kali diperintahkan oleh Allah? Waktu fardihi. Furido fisanati thaniyati minal hijr min syahri Sya'ban. Puasa Ramadan itu pertama kali diwajibkan oleh Allah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Bulan Sya'ban, bulan sekarang nih, tahun kedua Hijriyah. Jadi di Mekah orang wajib puasa Ramadan enggak? Di Mekah, pas waktu Nabi Muhammad masih di Mekah. Enggak. Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi selama periode Mekah yang Nabi Muhammad dakwah di Mekah, orang enggak ada, udah biasa enggak, enggak ada perintahnya kok. Perintah puasa saat Rasulullah sudah tahun 9 tahun sebelum. Jadi kenapa orang Mekah enggak disuruh puasa? Waktu masih di Mekah, hidup aja susah. Orang tiap hari diludahin, tiap hari masjid terus
ngumpulin orang supaya masuk Islam aja susah. Orang baru masuk Islam, sholat lu, puasa, zakat, haji, nggak jadi masuk Islamnya. Nggak jadi pasti masuk Islam. Ada orang engkau misalnya masuk Islam. Ustaz, saya masuk Islam. Ya udah, sini. Ayo, kita baca syahadat dulu ya. Ayo kau baca kau. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nggak sah, terserah. Nggak jadi masuk Islam itu engkau pasti. Kalau ada orang mau masuk Islam, jangan dipersulit. Habis itu masuk Islam, kokohnya kemudian sholat ya koh ya, wajib 5 waktu, wudhu dulu. Coba koh berdiri, baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah nggak sah kok, nggak sah ada sholatnya, nggak jadi masuk Islam. Wah nggak sah kok, nggak sah ada sholatnya, nggak jadi masuk Islam. Nggak jadi masuk Islam. Harusnya kita belajar dari cara Rasulullah berdakwah. 13 tahun orang Mekah masuk Islam itu belum kena kewajiban puasa. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam di usia 45 tahun, Ustaz ini saya besok puasa enggak? Puasa kok. Puasanya sampai maghrib. Iya sampai maghrib. Wah nggak jadilah. Udah saya mau pindah lagi jadi Nasrani aja. Wah nggak jadilah. Udah saya mau pindah lagi jadi Nasrani aja. Jam 11 maghrib. Hari pertama, hari kedua naikin jam 12 bukanya. Hari ketiga naikin jam 1. Proses itu tuh. Kita dulu ngajarin anak kecil, ayo dong puasa, udah nggak apa-apa sampai jam 10 ya. Benar cara benar. Dan saya buktinya diajarin dari kecil oleh SMP puasa. Sekarang ada kiai, ustadz yang nyalahin. Jangan. Anak kecil tuh kalau mau diajarin 10 sampai maghrib, PA kayak ini. Namanya step by step. Namanya nggak ngikutin cara Rasulullah berdakwah. Kalau mau saya buka, apakah pertama kali minuman keras itu haram di Mekah? Enggak. Allah tuh baru ngomong begini doang. Minuman keras itu ada manfaatnya. Loh, ngomongnya tuh ada manfaatnya. Tapi mafsadatnya lebih besar. Orang sahabat-sahabat ada ngomong begini. Oke. Berarti boleh. Iya boleh. Mabok boleh. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kalian mendekati sholat kalau kalian lagi mabok. Berarti kalau enggak lagi sholat, mabok boleh? Boleh. Jangan itu ya. Jadi sahabat tuh subuhnya berlalu. Jam 12 berhenti. Supaya kita pas subuh kita udah sadar. Setidaknya ada ayat janganlah kalian sholat kalau lagi mabok. Sahabat Nabi pada waktu itu mengurangi mengurangi kadar maboknya. Biasanya maboknya terus-terusan kan akhirnya minimal ya habis isya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabok. Ya, mabok. Jam 10 selesai pulang subuh sehat. Udah lagi. Subuh seru. Nah, dohor jam 12 kita mabok aja dulu. Dohor sampai jam 8 doang. 8, 11, 11, 12 istirahat. Jam 12 pas waktu zuhur selesai maboknya. Minimal dari zuhur ke asar gak mabok. Kenapa? Waktunya mepet. Dari asar ke maghrib gak mabok. Waktunya mepet. Maghrib ke isya gak mabok. Waktunya mepet. Setelah para sahabat semua turun ayat permaisiru ilahi sum baru turun ayat itu apa step
Harusnya kita begitu jadi orang Islam, dakwah tuh ke orang-orang yang belum bisa sempurna dalam ibadah. Ya. Jangan jadi orang-orang DKM masjid, ada orang baru sholat jamaah pertama kali, dia ngomong, wah hebat tuh, ke masjid. Wah besoknya udah kagak jamaah lagi. Jangan begitu. Kalau ada orang baru pertama kelihatan ke masjid, langsung gini, Pak ayo kopi Pak kopi. Oh ada dispenser Pak, kopi Pak, kopi. Kopi Pak kopi. Oh ada dispenser Pak, kopi Pak, kopi. Ada orang baru belajar sholat subuhnya jam 6 kurang 15 menit, biarin. Udah, sholat asarnya jam jam 5 menit lagi mau maghrib, udah biarin aja. Namanya orang lagi belajar. Step by step aja dulu. Jangan diembat semuanya. Kan pada waktu itu. Luar biasa kesengsaraannya soalnya. Bisa-bisa nggak ada yang mau masuk ke dalam agama Islam. Kalau agama Islam terlalu banyak aturannya di awal. Ya, jadi step, ayo sholat dulu, sholat udah pada mau semua baru puasa. Nah, dikit lagi nih. Terus berapa kali Rasulullah itu puasa? Wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan